Salam God Lovers. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari bawa hatimu di pagi ini, puji namanya, sebab Dia Allah yang kudus. Oh, kudus Tuhan, kuduslah selamanya, Yesus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, kudus Tuhan, biar segala yang bernafas memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Salam God Lover, jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin bersama-sama kita membaca Malaiki pasal 3 ayat 6-12. Ini tentang kesetiaan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang mutlak. Bacaannya kita bisa lihat bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kami berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. God lover di ayat 6 dikatakan, aku Tuhan tidak berubah. Di kamar tidur saya ada timbangan badan. Hampir setiap pagi kalau bangun itu pertama-tama yang kita lakukan, saya dan istri menimbang badan untuk mengetahui berat badan kami gitu. Dan seringkali berat badannya tambah gitu. Saya seringkali meragukan ketepatan timbangan ini gitu. Sehingga saya belajar memanipulasi untuk menyenangkan hati saya dengan cara saya sendiri. Yaitu kadang-kadang tombol untuk mengatur angka di pinggir itu saya ubah tombolnya. Saya kurangin sedikit. Kadang-kadang saya cukup memiringkan badan ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan berat yang saya inginkan. Tujuannya adalah memperoleh angka yang sesuai dengan keinginan hati saya. Kalau berkurang banyak gitu. Nah, kita hidup di zaman di mana banyak orang merasa yakin bahwa tidak ada hal yang mutlak. Sikap melayani diri sendiri sudah merajalela dan menginjak-injak hukum moral yang diberikan bagi perlindungan masyarakat. Budaya kita membanggakan kebebasan, free will, kehendak bebas yang sesungguhnya merupakan ikatan atau perbudakan dari dosa. Namun ada Tuhan yang mutlak dan timbangannya selalu tepat. Bersama Dia 1 kilo adalah 1 kilo. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Tuhan berkata, aku Tuhan tidak berubah. God lover, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Sehingga umatnya tidak dimusnahkan karena janji kesetiaannya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam menjaga janji-janjinya kepada umatnya. Meskipun mereka mungkin berubah atau tidak setia. Ayat 7 bacaan kita mengatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepada firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu malah berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? God lovers, bagi kita sebagai orang percaya, hal ini seperti besi baja yang menjadi tulang punggung rohani kita. Kita mendapatkan rasa percaya diri saat menghadapi kesulitan dan memperoleh keyakinan akan penggenapan setiap janji Tuhan. Apabila Tuhan dapat dengan mudah berubah pikiran, maka kehidupan kekal kita akan terus-menerus berada di dalam situasi yang membahayakan. Akan tetapi, karena Dia merupakan pribadi yang tidak berubah, maka kita tidak akan lenyap. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Kalau Tuhan hatinya tergantung kondisi dan situasi, maka bagi kita tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kehidupan kekal. Tapi karena Tuhan sendiri yang mengatakan, aku adalah Tuhan yang tidak berubah. Mungkin bumi bisa berubah, namun firman Tuhan tetap. Apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti diwujudkannya. Kita mari bersama-sama belajar untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan dan mengajarkan hati kita untuk tetap setia mengikuti jalurnya Tuhan. Jangan merekayasa jalan hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita rasa nyaman, yang membuat kita bisa senang menjalani hidup. Tapi marilah kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Janji Tuhan pasti terwujud dan berlaku bagi kita, karena firman Tuhan adalah tetap. Kiranya kita tetap setia, kita tetap mau menuruti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini di mana kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang hatinya tetap, Tuhan yang akan selalu melakukan apa yang sudah Dia ucapkan.
Bapa dalam surga, tolong meteraikan firman ini di dalam hidup kami, di hati kami, sehingga kami terinspirasi untuk menjadi orang-orang yang setia dan menuruti setiap ketetapan dan perkataan-perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman, biarlah mereka juga diberkati seperti Tuhan memberkati kita dalam renungan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.